Rekan-rekan pers yang kami cintai, yang aku cintai, yang kita tadi ini bersama dengan Bapak Wakapolda, bersama Ibu Kanwil yang sudah mengkoordinir acara ini, dari Farem hadir kasih intelnya, dari Kejaksaan, dari PHDI, ya, dari FKUB, kita sudah menjelaskan kronologis semuanya, semua bicara kronologis apa yang telah terjadi dan menjelaskan langkah-langkah yang sudah diambil. Yang pertama adalah Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali, Kepolisian di Bali, TNI di Bali, Parisade Hindu Dharma Provinsi Bali, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, dan Kanwil Agama di Bali, termasuk juga Kesbangpol, Gubernur juga, Bupati, Wali Kota semua, adalah tugas kita semua, kewajiban kita semua, untuk selalu memelihara, menjaga kerukunan, ya baik antar agama, intern agama, kedamaian, keamanan, ya, dan bahkan dan kedamaian ini tanggung jawab kita, tanggung jawab Majelis Desa Adat, tanggung jawab desa-desa adat. Nah, Majelis Desa Adat, misalnya FKUB dan kita semua tanggung jawab kita di Bali, ya, desa-desa adat tanggung jawabnya di wewengkon desa adat, sebuah lembaga itu. Nah, karena tugas itu kemudian kita sadari adalah karena kerukunan, keamanan, dan kedamaian bagi Bali dan juga bagi Indonesia itu sangat-sangat penting, terutama bagi Bali, supaya jangan terganggu, jangan kacau gitu. Nah, karena kerukunan, ya, karena kerukunan, kedamaian, dan keamanan itu menjadi sesuatu yang pokok, maka untuk memelihara kerukunan, menjaga kerukunan, keamanan, kedamaian, ada etika-etika di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada etika-etika, ada aturan-aturan, ada hukum-hukum yang harus dihormati dan ditaati. Ya. Nah, di sini karena soal Hari Krishna dan sampradaya asing lainnya yang non Dresta Bali, ya, di sini Ratu tadi menyampaikan dan memang semuanya sudah mendukung lah seperti itu. Ratu sampaikan bahwa inilah yang jadi sampradaya asing itu ditolak di Bali ini, kemudian dibekukankah waktu dengan SKB begitu ibaratnya, hanya di situ saja pada SKB-nya. Desa-desa adat kemudian melakukan kewenangannya itu. Yang pertama adalah bukan karena perbedaannya saja, ya, bukan itu utamanya. Artinya tidak anti budaya asing, tidak anti orang asing, apalagi tidak mungkin anti India, ya, jangan sampai dibelokkan ke situ. Itu kalau disebutkan anti India nanti antar negara diadu domba. Itu kalau anti budaya asing, berarti orang asing tidak mungkin. Sejarahnya sudah membuktikan itu di Bali. Kita semua sangat welcome. Yang mengapa terjadi penutupan itu, kemudian mengapa terjadi SKB, kemudian yang ada Majelis Desa Adat dan PHDI ini, kemudian juga diketahui oleh Gubernur, ya, ini dinas dan adat dan agama sudah menyatu di Bali. Itu karena etika dilanggar, etika yang paling prinsipil. Jadi bukan karena perbedaan, Islam berbeda dengan Hindu Bali, Hindu Bali, Kristen beda, Buddha beda, Konghucu beda, tetapi mengapa bisa hidup sangat damai dan sangat rukun di Bali?
etika dilanggar. Etikanya yang pertama adalah mereka sudah menyebarkan secara masif strategis keyakinan yang sangat berbeda itu ke dalam umat yang sudah mempunyai keyakinan Hindu Resta Bali itu kesalahan pertama, ya. Yang kedua, kemudian untuk melaksanakan penyebaran itu sudah terbukti banyak sekali buktinya bahwa mereka kemudian mendiskreditkan agama Hindu Bali, terutama upacaranya, adat Bali, bahkan juga desa-desa adat Bali, desa adat di Bali ini didiskreditkan. Ya, katakan kalau kasarnya, oh itu kurang bagus, itu jelek, Bali di sini supaya lebih ekonomis kah, lebih praktis kah, misalnya begitu, lebih mudah gitu misalnya, jualan itu kan. Tapi yang tidak boleh mendiskreditkan agama Hindu Bali itu bukti. Kemudian yang ketiga, memanipulasi ajaran-ajaran Hindu Bali, Hindu Nusantara, Hindu Dharma di Indonesia ke dalam ajaran-ajaran ya, dalam hal ini Hare Krishna. Ini Hare Krishna itu. Nah, kemudian dirasakan oleh masyarakat Bali, ini kalau lambat laun ini, cepat atau cepat ini kalau dibiarkan terus, nanti akan agama Hindu Bali itu akan dihancurkan, budaya Bali dihancurkan, adat Bali dan desa adat Bali dimusnahkan. Itu adalah inti jiwa permananya Bali. Itulah yang menyebabkan akhirnya ada SKB. Kemudian soal desa adat, desa-desa adat, dia mempunyai kewenangan yang diberikan oleh negara konstitusi untuk menjaga kerukunan, keharmonisan sesuai kriteria, menjaga keamanan, kedamaian dan keharmonisan di wewengkon desa. Kalau kemudian ada anasir-anasir yang dirasa sangat mengganggu di desa adat itu, apalagi yang diganggu kemudian akan menjadikan sebuah gangguan kepada keyakinan, itu sangat sensitif di Indonesia dan di Bali. Desa adat berhak kemudian melaksanakan keputusan itu. Dan kita semua sepakat, terutama Kapolda dan Danrem dan semuanya, dan kita semua sepakat itu harus dilaksanakan dengan cara-cara sesuai dengan hukum, kewenangan masing-masing, kewajiban masing-masing, dan jangan pernah terjadi cara-cara yang dilaksanakan dengan anarkis, kekerasan, itu tidak boleh. Karena kalau itu terjadi, Ratu pun sebagai Pendeta Agung, sebagai Ketua FKUB dan kita semua tidak bisa lagi bertanggung jawab. Nah, itu yang penting adalah masyarakat Bali, desa-desa adat semua di jalur hukum, tidak anarkis, tidak melakukan kekerasan, karena itu nanti beraspek pidana, ya. Jangan sampai kemudian menurut Bapak Kapolda dan juga Pak dari Danrem, jangan sampai malah berbalik nanti. Kalau kekerasan kita anarkis, nanti itu akan timbul image mereka seolah-olah korban. Nanti kita seolah-olah menjadi radikal, kan begitu. Kebalik jadinya. Oleh karena itu, pesan kita semua, terutama Ratu, marilah dengan cara-cara elegan, cara-cara hukum, selesaikan dengan hukum kewenangan masing-masing. Desa adat mempunyai kewenangan, jalankan kewenangan. Kalau kemudian ada yang keberatan tentang itu, silahkan juga melalui proses hukum di pengadilan. Seperti itu, pengadilan seperti itu. Dan kita dan Ratu sebenarnya sebagai Pendeta Agung Ketua FKUB meminta negara, pemerintah, ya, untuk selalu hadir. Hadir apa? Hadir menyelamatkan agama Hindu Resta Bali, adat budaya Bali, ya, supaya menjadi tetap ajab di Bali, jangan digerogoti oleh. Jadi supaya hadir, karena terjadi sudah penyebaran agama secara masif, kemudian memanipulasi buku-buku, menjelek-jelekan agama Hindu Resta Bali. Nah, inilah oleh karena itu, dan Ratu Kira dan semua Ratu Kira
TNI, Polri, negara, apalagi gubernur, bupati, wali kota di Bali ini semuanya sudah tidak diam, sudah berjalan. Kejaksaan juga sudah selalu berpikir, ya, semuanya sudah berpikir. Jadi untuk menyelesaikan secara baik ini sesuai dengan proses dari hukum yang berlaku. Parisade juga sudah lakukan cara-caranya, ya. Kita tunggu Parisade itu Mahasabe, ya, untuk mengeluarkan Rayoman Iskon itu. Mahasabunya bulan Oktober. Mudah-mudahan kita baik Parisade pusat, pemerintah, kita semuanya seperti di Bali ini bersatu, bagus, untuk bisa menyelesaikan itu dengan baik, ya. Jangan sampai kembali terjadi itu, karena sekali lagi bagi kita semua, tindakan kita semua, kebijakan kita semua, dan keputusan kita di Sahadat harus selalu mengacu kepada menjaga kerukunan, kedamaian, keharmonisan, menjaga keamanan di Bali, dan juga sebenarnya menjaga bumi Bali ini, yang adat Bali, budaya Bali, agama Hindu Dresta Bali, yang memang menjadi daya tarik yang luar biasa juga. Di samping itu hakiki untuk turis-turis datang, sehingga kita bangkit budaya Bali kita jaga semuanya. Ya, itu kira-kira yang kami laksanakan. Jadi kita mengeluarkan berkumpul di sini untuk menjaga kerukunan, menjaga keamanan, menjaga kedamaian, keharmonisan. Itu butuh etika, itu butuh penegakan hukum, itu membutuhkan langkah-langkah kebijakan-kebijakan. Supaya mengapa? Seorang pemimpin harus segera melakukan sikap, segera melakukan, supaya apa? Di bawah itu jadi tenang, tidak lalu bergejolak, terbakar. Nah, itulah makanya Ratu sebagai Pendeta Agung dan masuk sekarang Kanwil langsung mengumpulkan ini. Kapolda juga sudah sering, begitu Gubernur juga sudah sering untuk bersikap. Begitu bersikap, masyarakat di bawah lebih tenang. Tapi kalau kita pemimpin-pemimpin tidak bersikap, tidak hadir, masyarakat cepat terbakar nanti semua. Karena tidak ada yang lagi menjadi arahan mereka. Mereka tidak yakin ini akan selesai apa tidak. Tapi dengan begini, Ratu yakin, kita yakin, masalah ini akan bisa diselesaikan dengan baik. Kita menunggu kesabaran. Silahkan desa-desa adat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, lakukan kewenangan sesuai dengan hukum konstitusi. Jangan anarkis gitu saja. Jangan kekerasan, itu sekali lagi. Jaga agar Bali tetap kondusif, tetap rukun, damai dan aman. Semua yang mengganggu itu kerukunan, kedamaian, keamanan boleh ditindak dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan hukum. Kira-kira begitu dari Ratu, dan Ratu sebenarnya menyimpulkan yang tadi, dan ini pertemuan ini semuanya tidak ada perdebatan sama sekali, ya, semuanya kompak karena tujuannya mulia, terutama dari Kapolda, dari Danrem, untuk menjaga keamanan, kedamaian dan kerukunan, ya. Itulah kira-kira. Dari PHDI ada mungkin? Dari mana? Dari PHDI ada pernyataan. Saya kira sama. Aduh, terkait dengan HK tidak pernah diajak komunikasi duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, begini, karena ini kan masalahnya gini, ada sebuah psikologis gitu kan. Kalau kita ajak duduk bersama, kita undang begitu, ya, ini masalahnya di Bali ini sensitif. Itu dan secara universal bahwa kita di Bali sudah mengakui masih itu keberadaannya begitu. Karena kita sudah sebenarnya di Bali ini Majelis Desa Adat, ya, Parisade ini sudah tidak mengakui lagi itu gitu. Nah, coba tinggal proses-proses yang lanjutan lagi itu.